Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama Utami SPD. Saya bertugas di TKIT Izati sebagai Kepala Sekolah. TKIT Izati beralamat di Jalan Palakali nomor 62, RT 001, RW 011, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dalam rangka mengikuti Lomba Apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022, perkenankan saya menyajikan video praktik baik yang berjudul Pendekatan Persuasif dalam Meningkatkan Kompetensi Pengajaran, Literasi, dan Numerasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pandemi COVID yang terjadi di tahun 2020 menyebabkan seluruh satuan pendidikan melakukan penyesuaian terhadap proses belajar mengajar. Begitupun juga dengan TKIT Izati yang melakukan proses pembelajaran secara daring dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama dilalui dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana di dalam aplikasi WhatsApp itu hanya digunakan sebagai media mengirim tugas dan pengumpulan tugas saja. Pada tahap selanjutnya, kegiatan pembelajaran secara daring mulai dilaksanakan melalui aplikasi video telekonferensi, di mana aplikasi video telekonferensi ini cukup membantu membangun interaksi antara siswa dan guru. Kegiatan belajar secara daring menggunakan video telekonferensi ini berlangsung cukup lama, sekitar 1,5 tahun, itu sampai di awal tahun 2022. Namun, proses pemberian stimulasi tetap tidak bisa dilakukan secara maksimal. Di dalam pembelajaran daring melalui ruang-ruang Zoom meeting, anak menjadi mudah jenuh, anak menjadi mudah bosan. Kondisi demikian pun dirasakan oleh guru. Guru membutuhkan motivasi, membutuhkan effort lebih untuk bisa menciptakan kelas daring yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Pada tahun ajaran 2022-2023, kegiatan pembelajaran di TKIT Izati sudah mulai dilakukan secara tatap muka penuh. Karakteristik anak-anak yang ada pada tahun ini cukup beragam. Tentunya mereka didominasi oleh generasi digital native, di mana dalam proses kegiatan belajar mengajar, mereka lebih tertarik dengan kegiatan yang divisualisasikan secara digital. Merujuk kepada perkataan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan zamannya. Untuk itu, guru harus mampu menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Guru dituntut untuk mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan dan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi beserta mengakses platform yang ada di dalamnya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi guru, terutama guru yang belum terlalu akrab dengan transformasi digital. Intervensi digitalisasi pada setiap satuan pendidikan tentu menjadi tantangan dan tekanan bagi guru dan menghadirkan rasa ketidaknyamanan yang mempengaruhi kualitas kerja. Hal ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi kepala sekolah dalam rangka melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kerja bagi guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan persuasif, diharapkan guru secara sukarela dan sadar untuk termotivasi dalam meningkatkan kompetensinya dalam rangka menyediakan fasilitas, menyediakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dan juga guru menjadi mampu dalam melakukan penggunaan dan pemanfaatan perangkat TIK beserta platform-platform yang mendukungnya. Dalam menumbuhkan kesadaran guru akan pentingnya kebutuhan meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kompetensi penggunaan dan pemanfaatan TIK, saya mengambil langkah-langkah awalan untuk melakukan pendekatan persuasif. Di antaranya yaitu menganalisa minat guru terhadap penggunaan dan pemanfaatan TIK. Yang kedua, melakukan analisa terhadap kompetensi guru dalam menggunakan dan memanfaatkan TIK. Selanjutnya, saya melakukan pemetaan dan analisa terkait peningkatan yang diperlukan untuk guru dalam pengembangannya menggunakan TIK dan platform-platform yang mendukungnya. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, kegiatan pengembangan literasi dan numerasi dikemas di dalam kegiatan bermain yang bermakna.
agar kegiatan pengembangan literasi dan numerasi menjadi suatu kompetensi bagi anak usia dini yang berkelanjutan. Dalam implementasi pendekatan persuasi dalam meningkatkan kompetensi pengajaran literasi dan numerasi, kepala sekolah bertindak sebagai metode, di mana kepala sekolah melakukan pendampingan bagi guru selama perencanaan pembelajaran, yang nantinya akan menggerakkan guru untuk secara sadar, secara mandiri, tergerak untuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK melalui 3 tahap berikut. Kurangnya pemahaman dan informasi tentang penggunaan dan pemanfaatan perangkat TIK menjadi hambatan tersendiri bagi guru. Guru perlu diberikan informasi yang seluas-luasnya tentang manfaat dan penggunaan perangkat TIK untuk mendukung guru dalam menyusun bahan ajar, menyusun perangkat ajar yang bisa digunakan untuk menstimulasi perkembangan literasi dan numerasi. Sehingga guru memahami bahwa perangkat TIK tidak hanya sebatas pada penggunaan laptop dan internet saja, namun bisa pada penggunaan yang lebih luas seperti infocus, printer, TV, radio, smartphone, dan lainnya yang bisa menunjang penggunaan perangkat digital. Langkah yang kedua yaitu menjelaskan. Setelah guru diberikan informasi sedalam-dalamnya terkait penggunaan dan pemanfaatan perangkat TIK, langkah berikutnya adalah menjelaskan secara teknis. Dengan menggunakan kegiatan pelatihan yang diadakan oleh kepala sekolah, di situ kepala sekolah memberikan penjelasan kepada guru bagaimana sesungguhnya menggunakan perangkat TIK, dimulai dari menggunakannya secara teknis dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Secara teknis, guru diajarkan bagaimana cara menggunakan infocus, bagaimana menautkan infocus ke komputer atau laptop, bagaimana melakukan pengaturan di laptop atau di infocus. Sedangkan dalam penggunaan aplikasi, guru dilatih sesuai dengan kemampuannya atau kapasitas penggunaannya. Bagi guru yang sudah biasa menggunakan perangkat TIK, guru hanya perlu dikembangkan untuk membuat pembelajaran melalui media PowerPoint. Nah, bagi guru yang belum terbiasa menggunakan perangkat TIK, guru perlu dilatih dengan menggunakan beberapa referensi seperti misalnya mendownload bahan ajar yang ada di Pakopedia, sehingga guru tinggal menampilkannya saja ketika melakukan kegiatan pembelajaran literasi dan numerasi. Langkah selanjutnya dalam pendekatan persuasif yaitu kita perlu meyakinkan guru bahwa sesungguhnya guru mampu menggunakan perangkat TIK. Hanya saja, guru membutuhkan waktu untuk belajar, untuk berlatih sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Untuk itu, pembinaan yang diberikan kepala sekolah juga disesuaikan dengan daya kemampuan yang dimiliki oleh guru. Misalnya, bagi guru yang sudah terbiasa, yang sudah akrab menggunakan perangkat TIK dan aplikasi yang ada di dalamnya, mereka diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih dari hanya sekadar membuat rencana ajar. Ada juga guru yang sedang ditantang dalam mengembangkan perangkat TIK. Ada juga guru yang perlu dibina secara perlahan untuk bisa sampai menghasilkan sebuah produk bahan ajar. Langkah yang terakhir yang dilakukan dalam pendekatan persuasi yaitu adalah membangun kesepakatan dan komitmen bersama guru. Kesepakatan yang dibangun adalah kesepakatan untuk setuju mengembangkan diri dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK. Kemudian kita membangun komitmen bersama untuk selalu meningkatkan kapasitas diri terhadap semua bidang yang dibutuhkan guru dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, komitmen yang dibangun adalah bagaimana di setiap guru bisa melakukan kolaborasi dalam pemanfaatan perangkat TIK untuk bisa mendukung pembelajaran, perkembangan literasi dan numerasi secara berkelanjutan. Dalam implementasi pendekatan persuasif, tentu ada hal-hal yang perlu dievaluasi dalam rangka peningkatan pengembangan layanan sekolah dalam kegiatan literasi dan numerasi. Adapun hal-hal yang perlu dievaluasi yaitu penggunaan dan pemanfaatan TIK belum dilakukan untuk semua platform. Yang kedua, jaringan yang tidak stabil menjadi hambatan tersendiri dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK. Yang ketiga, literasi dan numerasi digital cukup menarik untuk dikembangkan, tidak hanya untuk siswa, namun bisa dikembangkan juga untuk guru. Yang keempat, perlu adanya pendampingan tutor sebaya atau tutor rekan kerja untuk mempermudah proses pemahaman guru dalam mengembangkan dirinya dalam meningkatkan kompetensinya menggunakan dan memanfaatkan perangkat TIK. Selain itu, jika ada hal-hal yang baru, ada pembaharuan teknologi, akan lebih cepat tersampaikan melalui tutor rekan sebaya. Untuk itu, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi evaluasi dalam praktik baik ini, saya membuat rencana tindak lanjut sebagai berikut.
Agar pemanfaatan perangkat TIK dan platform yang mendukungnya bisa secara maksimal, maka kami perlu mendalami materi terkait pemanfaatan akun Belajar ID yang lebih luas. Selanjutnya, perlu bagi kami mengadakan pelatihan atau mengikuti pelatihan tentang pemanfaatan Google Workspace untuk membuat bahan ajar. Yang ketiga, mengadakan lomba pembuatan APS secara digital untuk menambah semangat guru dalam berkarya dan berkreativitas. Pada akhirnya, praktik baik yang saya kembangkan di sekolah TK ITI Zati tentu masih dalam proses pengembangan, karena proses pendidikan di TK ITI Zati masih terus berjalan dan mengikuti perkembangan yang ada. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksananya praktik baik ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan hal-hal yang kurang berkenan di dalam video praktik baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.